kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda warta berita daerah dalam bahasa Minang tentunya. Untuk itu pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Selamat siang dan sana pandangan ke warta berita daerah dalam bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang memastikan kesiapan hewan kurban dan sesuai jo syariat. Bupati 50 Kota mengukuhkan purna paskibraka tahun 2020 ampe. Buletin berita Minangko selengkapnya dibacakan De Irfi Anissa. Informasi pertama Nusana Pandanga, menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan memastikan kesiapan hewan kurban dan sesuai jo syariat. Berikut laporan Nofri. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian memastikan kesiapan hewan kurban dan sesuai jo syariat Islam. Hal itu dilakukan melalui pemantauan intensif di kandang ternak dan pasar hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Wahidi Beruh menyampaikan pihaknya terus berkomitmen menjaga keamanan pangan hewani, khususnya daging kurban dan akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha. Pemantauan rutin menjadi langkah penting untuk memastikan hewan kurban memenuhi standar syariat dan kesehatan. Menurut Wahidin, ada 2 tahapan pemeriksaan terhadap calon hewan kurban. Pemeriksaan pertama dilakukan sebelum penyembelihan atau disebut antemortem, untuk memastikan hewan sudah cukup umur, tidak cacat, dan dalam kondisi sehat. Dikatakan, pihaknya membentuk 8 tim. Masing-masing tim bertugas di 2 kelurahan dan terdiri dari 5 hingga 6 orang. Wahidin menambahkan, biasanya tim diundang oleh penitia kurban untuk memeriksa langsung ke lokasi kandang atau pasar ternak, baik yang berada di dalam maupun di luar kota. Pemeriksaan antemortem ko sangat penting. Dirinya berharap panitia kurban di masjid atau musala dapat memilih hewan dan memenuhi 2 syarat ko, yakni syarat keagamaan dan kesehatan. Pertama, pengawasan hewan ternak atau calon hewan ternak untuk kurban sebelum pemotongan. Ya, sebelum pemotongan, artinya sering kita laksanakan pemeriksaan antemortem namanya. Nah, di sini yang kita lakukan supervisinya ataupun advice-nya adalah kita pertama meminta data atau mencari data ke penyelenggara, baik itu di masjid, musala maupun lembaga lain yang menyelenggarakan pemotongan kurban. Itu kemudian lagi kita lakukan pemeriksaan juga nanti setelah pemotongan, postmortem namanya. Ditambahkannya, tahapan kedua adalah pemeriksaan postmortem, yakni pemeriksaan setelah pemotongan. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan organ dalam hewan kurban dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Hingga saat itu, total hewan kurban yang terdata di Kota Padang Panjang sebanyak 556 ekor, termasuk diantaranya 5 balik ekor kambing. Nofri melaporkan. Kepolisian Resor Polres Pasaman Barat mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan hewan ternaknya menjelang Idul Adha 1446 Hijriah. Kapalo Polres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Babin Kamtibmas terus menghimbau dan juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap hewan ternaknya. Agung Tribawanto menyebutkan peran serta masyarakat sekitar sangat diperlukan dalam rangka menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Sejauh alun ada laporan yang diterima pihaknya terkait kasus pencurian hewan ternak ataupun hewan kurban. Bupati 50 Kota mengukuhkan purna paskibraka 2020 ampe, juga mendorong mereka menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Berikut laporan Irsyad. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang mengukuhkan Purna Paskibraka 2025 dalam upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati. Dalam sambutannya, Bupati Safni menyampaikan apresiasi kepada para anggota Paskibraka atas dedikasi,
kedisiplinan justru semangat juang yang mereka tunjukkan selama menjalankan tugas. Dirinya menegaskan bahwa para purna tidak hanya menyelesaikan peran sebagai pengibar bendera, tetapi juga siap melanjutkan kiprah sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Pengukuhanku juga membuktikan bahwa generasi muda mampu menjadi teladan dalam semangat nasionalisme juga pengabdian bagi bangsa seratu daerah. Bupati Safni juga mengajak para purna paskibraka untuk tarikh berkontribusi menjaga dan menegakkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pelaksanaan tugas yang diemban oleh Paskibraka Kabupaten 50 Kota hampir 1 tahun terakhir. Kami Bupati 50 Kota dengan resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai Purna Paskibraka Kabupaten 50 Kota tahun 2025. Semoga saudara tetap berkontribusi terhadap tegaknya nilai-nilai kebangsaan di tengah-tengah masyarakat. Melalui pengukuhanku, pemerintah Kabupaten 50 Kota mendorong generasi muda agar tarikh mengembangkan karakter kepemimpinan, integritas, jiwa patriotik, dan kuat. Irsyad melaporkan. Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan secara resmi melepas 2 orang siswa utusan Pasbar untuk mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Pelepasan berlangsung di rumah dinas Wakil Bupati. 2 orang siswa Pasbar nanti pilih mengikuti seleksi tersebut berasal dari SMA Negeri 1 Pasaman, yaitu Muhammad Zaki Mubarak dan Muhammad Nadif Al-Fatmi. Dalam sambutannya, Wabub M. Ihpan menyampaikan doa dan harapan agar kedua utusan dapat mengikuti seleksi dengan baik dan berhasil mengharumkan nama Kabupaten Pasaman Barat di provinsi. M. Ihpan juga mengajak orang tua untuk memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka selama proses seleksi berlangsung. Seorang kakek tua berprofesi sebagai tukang kayu berinisial AR 54 tahun, warga Kecamatan Padang Panjang Barat, diringkus Polres Padang Panjang. Dek diduga melakukan tindakan cabul terhadap 2 perempuan di bawah umur. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Kepolisian Resor Padang Panjang meringkus seorang kakek tua berprofesi sebagai tukang kayu berinisial AR 54 tahun, warga Kecamatan Padang Panjang Barat pada Minggu 1 Juni 2025. Diduga AR adalah pelaku pencabulan terhadap 2 orang anak perempuan yang masih di bawah umur, yakni SB 9 tahun dan RF 13 tahun, di mana kedua korban merupakan tetangganya sendiri. Kasat Reskrim Polres Padang Panjang Ibtu Ari Andre JR membenarkan pelaku AR ditangkap dek tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan dilakukan pelaku kepada 2 orang korban pada tahun 2024 lalu. Menurut laporan salah satu orang tua korban SB, pelaku membawa korban ke rumahnya di Kampung Manggi. Setiba di rumah, pelaku mengajak korban SB ke kamar. Indak tarimo jo pelakuan terlapor ulas Ari Andre JR, korban menggigit tangan pelaku dan langsung melarikan diri. Sementara korban RF hampir setiap hari dicium pada bagian pipi hingga leher, jo membujuk korban berupa uang tunai berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 setiap minggunya, jo maksud untuk melampiaskan nafsu birahinya. Ari Andre JR menjelaskan, aksinya diketahui ketika korban SB bersama teman-temannya melempari atap rumah pelaku pada tanggal 29 Mei 2025. Ketika ditanya dek perangkat RT, korban SB menjawab bahwasanya AR adalah pelaku cabul. Selanjutnya pelaku AR dipanggil dek perangkat RT Satampe dan Babin Kamtipmas Kampung Manggi untuk menjelaskan apa yang terjadi. Pelaku mengakui seluruh perbuatannya terhadap kedua korban, kemudian pelaku dibawa ke Polres Padang Panjang. Setelah dilakukan pemeriksaan sambung Ari Andre JR kepada polisi, pelaku AR mengakui perbuatannya mencium pipi dan leher korban dan telah dilakukan secara berulang kali terhadap korban RF, sementara kepada korban SB pelaku melakukan sebanyak sekali, jo mencoba mengurung korban di kamar. Benar, kami telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada dugaan tindak pidana cabul yang terjadi di Kecamatan Padang Panjang Barat. Selanjutnya kami langsung melakukan pengecekan ke TKP. Dan setelah kami melakukan TKP, kami langsung mengamankan terduga pelaku dan kemudian kami bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwasanya benar dari keterangan saksi bahwasanya telah dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh inisial AR, usia lebih kurang 54 tahun. Sementara korban yang melapor ada 2 orang, anak di bawah umur. Dan kemudian kami dari pihak Kepolisian Polres Padang Panjang selalu melakukan pendalaman.
Ari Andre JR menambahkan, kini pelaku ditahan di Mapolres Padang Panjang untuk proses penyidikan selanjutnya. Kepada pelaku diprasangkakan pasal 82 ayat 1 jungto pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, jo ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun. Yudi Prama Agustino melaporkan. Informasi selanjutnya di Sana Padanga. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Bukit Tinggi menangkap seorang oknum mahasiswa Nanju seorang penjaga atau marbot musaji sekaligus guru ngaji dan diduga melakukan pencabulan. Petugas Satreskrim Polresta Bukit Tinggi mengamankan pelaku di kosannya di daerah Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar. AKP Anidar menyabui bahwa kasus kota jadi pada September 2024 lalu dan baru dilakukan penangkapan. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap kasus Jo memintai keterangan lebih lanjut kepada pelaku dan korban. Untuk menanamkan kesadaran siswa akan menabung persiapan haji sejak dini, SD Negeri 08 Tarogdipo Kota Bukit Tinggi mulai sosialisasikan program Rabuang Mabrur. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Sekolah Dasar Negeri SDN 08 Tarogdipo Kota Bukit Tinggi berkomitmen membangun kesadaran siswa untuk mempersiapkan tabungan haji bagi pelajar melalui program Rabuang Mabrur. Kapalo SD Negeri 08 Tarogdipo Kota Bukit Tinggi Anton Hilman Kapado RRI mengatakan sebagai salah satu program unggulan, Rabuang Mabrur merupakan sebuah terobosan nyata yang dilakukan pihaknya agar para siswa mampu menyisihkan uang jajannya setiap hari Rabu guna mewujudkan cita-cita seorang muslim dalam menunaikan salah satu rukun Islam, yakni pergi ke tanah suci Mekah di usia muda jo produktif. Anton Hilman menuturkan bahwa program Rabuang Mabrur juga menjawab implementasi program Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias dalam upaya menghadirkan persiapan finansial ibadah haji sejak dini, mulai tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Karena tingkat ekonomi anak kita kan ada yang di atas rata-rata juga ada yang menengah. Jadi bagaimana kita kemas anak-anak kita ini bisa walaupun dia jajannya sedikit tapi bisa dia sisakan. Juga anak-anak yang jajannya mungkin berkelebihan juga bisa dia sisakan rabuang itu kan. Rabuang itu maksudnya di hari Rabu dia menabung gitu. Jadi programnya di hari Rabu. Terkait dengan Rabuang Mabrur ini ya kita sanding dengan program Bapak Wali Kota kita, Bapak Ramlan Nur Matias, itu terinspirasi karena dia melihat jamaah haji Bukit Tinggi itu sudah terlalu tua-tua, ya kan? Maka timbul ide dari Pak Wali kita ini untuk bagaimana nanti generasi muda atau generasi kita ini yang mau ke Mekah itu masih usia relatif masih kuat, produktif, ya kan? Jadi makanya timbul ide Pak Wali untuk membuat program tabungan haji untuk pelajar anak-anak kita. Perihal iuran dana nan harus ditabuang. Dikatakan Anton Hilman pihaknya mengaku sejauh indah ada batasan setoran awal nan ditetapkan kepada siswa SDN 08 Tarogdipo, namun sesuai dengan kemampuan keuangan siswa dengan melampirkan sejumlah berkas persyaratan nan ditentukan BPR Jam Gadang sebagai leading sektor, seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua wali murid, sarato formulir pembukaan lernan ala diisi oleh siswa. Karena nantinya kan bermuara kepada pendaftaran haji. Jadi kalau sudah uang ini terkumpul oleh anak, berarti sesuai dengan jatah untuk naik haji itu 25 juta, jadi anak ini bisa didaftarkan langsung, boleh dari bank, boleh dari dia sendiri, kan? Jadi kisarannya boleh saja dari Rp1.000 sampai berapa mampu anak. Tidak ada paksaan. Kapalo SDN 08 Tarogdipo Kota Bukit Tinggi Anton Hilman Basamo Jajaran Baharo, kehadiran program Rabuang Mabrur dapat berpartisipasi aktif untuk manabuang sajak dini, sehingga pelaksanaan ibadah haji di usia muda jo produktif dapat dirasakan generasi muda di masa mendatang. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kota Solo menjalin kerjasama strategis jo manajemen ruang guru sebagai upaya untuk mewujudkan digitalisasi pendidikan di kota itu. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan bahwa pemerintah Kota Solo taruh menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Kunjunganku merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal antara Pemkot Solo dan ruang guru beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan transformasi pembelajaran digital di Kota Solo. Ramadhani Kirana Putra menegaskan peningkatan kualitas pembelajaran menjadi prioritas utama oleh pemerintah. Dirinya pun menyampaikan bahwa perkembangan teknologi dan pesatko harus diimbangi jo kesiapan generasi muda nan melek digital.
Tantangan pembangunan nan tajadi kiniko di Sumatera Barat termasuk barado di kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Blueprint Cetak Biru di antaranya dibangun drainase dalam upaya pengurangan banjir harus secara komprehensif sarato penganggaran berbasis kinerja menjadi isu krusial sangat ditekankan di Gubernur Sumatera Barat dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD 2026, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029 di Kota Bukit Tinggi serupa diutarakan di Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat PD Iswandi MT ketika ditemui RRI di Bukit Tinggi. Menurut Medi Iswandi nan juga merupakan salah seorang kandidat Sekda Prov Sumatera Barat itu bahwa tantangan pembangunan nan terjadi kiniko di Sumatera Barat termasuk berada di Kota Bukit Tinggi dikatakan potensi pariwisata, UMKM dan juga perdagangan terdapat di Bukit Tinggi dibutuhkan kolaborasi Geo Pemprov Sumbar. Ada tantangan-tantangan pembangunan yang di Sumatera Barat yang fokusnya mungkin ada di Bukit Tinggi. Di sini ada potensi wisata, ada UMKM, sektor perdagangan. Tentu ini butuh kolaborasi bersama antara provinsi dan Kota Bukit Tinggi. Ada tantangan ke depan terhadap Undang-Undang 1 2022 yang harus kita laksanakan tentang kondisi fiskal, belanja pegawai dan belanja infrastruktur. Yang ini tentu harus kami ingatkan ke teman-teman di Bukit Tinggi karena undang-undang ini jatuh temponya 2027. Apalagi Bukit Tinggi tertinggi belanja pegawai, Pak. Mungkin nomor 2 atau nomor 3 Bukit Tinggi. Yang ini harus dipatuhi, itu yang kami ingatkan kepada teman-teman di Bukit Tinggi. Dalam kaitan prioritas pembangunan pada tahun 2005 sampai 2009 mengarah kepada pencapaian visi misi Bukit Tinggi Gemilang berkeadilan dan berbudaya, layan beberapa program unggulan di antaranya Generasi Gemilang, termasuk program diusulkan harus secara teknokratis RPJMD, memperhatikan dokumen-dokumen rencana tata ruang dan wilayah RT RW harus diselarasan jo kajian lingkungan hidup strategis KLHS dan dalam penyusunan target-target penyusunan perencanaan harus realistis. Joni Marbita mengabarkan untuk berita Raminang pada siang hari ko. Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional nan ke-41 tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi bekerja sama LPP RRI Bukit Tinggi sukses menggelar perlombaan penampilan bakat dan ajang kreativitas bagi peserta didik TK sekota Bukit Tinggi. Selengkapnya berikut laporan Safira Triana Putri. Ratusan anak dari seluruh PAUD sekota Bukit Tinggi mengikuti berbagai perlombaan dalam memperingati Hari Anak Nasional ke-41 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Kegiatan perlombaan mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat. Sekretaris Dinas Pendidikan, Jeki, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan adalah dirancang dengan baik dan bertujuan menciptakan lingkungan ramah anak. Jenis lomba yang dilaksanakan meliputi kolase, senam, tahfiz, tari kreasi, serta bacaan ayat pendek. Kegiatan indak hanya menampilkan kompetisi, tetapi menjadi ajang apresiasi terhadap potensi generasi muda. Selain itu juga untuk menciptakan lingkungan ramah anak dan bagaimana kita mendidik dan melatih anak-anak kita untuk bisa berkarya dan menampilkan bakat dan seninya. Di lokasi yang sama, Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi, Abdul Ghafar Zakaria, menyebutkan bahwa sekitar 2.000 orang hadir dalam kegiatan terdiri dari 500 peserta anak-anak yang didampingi oleh sekitar 1.000 orang tua. Kehadiran RRI sebagai media pemerintah menjadi bagian penting dari dokumentasi dan penyebarluasan informasi mengenai prestasi anak-anak Indonesia. Kegiatan Hari Anak Nasional kita akan peringati pada tanggal 27 nanti, tapi paling tidak RRI juga sudah mencatat sejarah. Kita mengawali hari ini. Anak-anakku hadir dengan riang gembira akan menunjukkan unjuk kemampuannya dan unjuk keberaniannya. Diketahui, dalam acara peringatan Hari Anak Nasional diramaikan dengan bazar UMKM dan aksi sosial lainnya yang menambah semarak suasana. Safira Triana Putri melaporkan. Nusana Mendengar, sekian berita daerah Babaso Mindang untuk siang hari Rabu sampai Juni 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan salam siang.
Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.